Sahabatku, apa kabar semuanya? Selamat jumpa kembali dengan channel Pendidikan Tanpa Batas. Di pertemuan kali ini, channel Pendidikan Tanpa Batas berbagi informasi tentang metode pengobatan penyakit jasmani. Sahabatku, kalau kita berbicara masalah metode, maka yang pertama terngiang di benak hati dan pikiran kita adalah sebuah cara. Bagaimana cara mengobati? Bahkan sebelum itu, yaitu untuk mencegah agar penyakit jasmani yang kita miliki tidak terjangkit. Sebagaimana yang telah disepakati oleh para ahli medis, para praktisi, dan bahkan di dalam kitab Tibbun Nabawi, di kitab kedokteran para nabi, bahwa metode pengobatan penyakit jasmani ini meliputi ada 3 hal mendasar. Dan metode ini termasuk di dalamnya adalah sebuah upaya pencegahan. Yakni yang pertama adalah menjaga kesehatan. Yang kedua, menjaga dan mencegah masuknya zat-zat berbahaya ke dalam tubuh. Dan yang ketiga adalah pembebasan tubuh dari zat-zat yang merugikan. Dalam konteks ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran ada 3 prinsip mendasar, dan prinsip ini termaktub dalam 3 ayat yang berbeda, yaitu pada ayat yang berbicara tentang puasa, tentang haji, dan ayat yang berbicara tentang suci. Ini tentu adalah sebuah upaya pencegahan dan bahkan pengobatan penyakit jasmani yang ada pada diri manusia. Sahabatku, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Maka jika di antara kalian ada yang menderita sakit atau berada dalam perjalanan sehingga ia membatalkan puasanya, hendaklah ia menggantikan puasanya itu sebanyak hari yang ia tinggalkan pada hari-hari yang lainnya. Pada ayat ini Allah mengizinkan orang sakit ketika dalam sebuah perjalanan untuk tidak berpuasa demi menjaga kesehatan dan menjaga stamina tubuhnya selama di dalam perjalanannya. Hal ini bertujuan tentu agar kesehatan manusia tidak terganggu, karena Allah adalah Rahman dan Rahim, Allah Maha Penyayang. Karenanya saat itu, ketika seorang sedang melakukan aktivitas berat dan membutuhkan asupan gizi yang banyak untuk menopang energi tubuh mereka, maka ketika berpuasa pun diperbolehkan untuk meninggalkan puasa, namun harus menggantikan di hari yang lainnya. Inilah wujud dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi seluruh umatnya. Kadang umatnya lah yang sering menzalimi dirinya sendiri. Sahabatku, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu di surat Al-Baqarah ayat yang 196, "Wa man kana minkum maridun aw bihi adzam minar ra'si fa fidyatum min siyami aw shadaqatin aw nusuk." Jika di antara kalian menderita sakit atau terdapat luka yang ada di kepalanya, lalu ia bercukur, ia harus membayar fidyah, yaitu berpuasa 3 hari.
memberikan sedekah dengan cara memberikan makan 6 orang miskin atau melaksanakan kurban seekor biri-biri. Ini ketika penderitaan yang dilakukan atau dialami ketika seseorang sedang menunaikan ibadah haji. Allah membolehkan orang sakit atau orang yang di kepalanya terdapat sesuatu yang mengganggu seperti kutu dan penyakit kulit yang lain agar mencukur rambut yang secara normal terlarang sewaktu melakukan ihram. Hal ini tentu yang perlu dan patut kita ketahui bahwa mencukur rambut dan menampakkan kulit kepala ternyata dapat menghilangkan zat-zat yang merugikan dan mengendap di balik rambut. Sehingganya penderita dapat membebaskan diri dari penyakitnya dan pulih dari kondisi buruk yang disebabkan oleh rambutnya. Hal ini tentu merupakan salah satu contoh cara bagaimana membebaskan tubuh dari zat-zat yang berbahaya yang ada di kepala. Ada 10 zat yang dapat membahayakan tubuh kita jika mengendap dan tidak segera diatasi. Yaitu yang pertama, darah ketika sudah bergejolak, sperma bila keluar terus-menerus, urin atau air seni, tinja, kentut atau darah, muntah, bersin, rasa kantuk, rasa lapar, dan rasa haus. Jika salah satu dari 10 zat di atas ditahan, maka dapat menimbulkan penyakit. Karenanya apabila ada gejala 10 hal di atas, segeralah tunaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan mencukur rambut untuk menghilangkan zat-zat yang merugikan kulit kepala. Kan hal ini merupakan perintah Allah yang paling ringan untuk menghilangkan zat-zat yang merugikan dari dalam tubuh. Tentu hal ini berlaku untuk hal yang lebih berat lagi. Sehingga metode yang ada di dalam Al-Quran yakni menjadikan hal-hal yang lebih ringan untuk mengindikasikan hal yang sama atau yang lebih berat. Mengenai tindakan pencegahan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-43, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum Jika kalian sedang sakit, sedang dalam perjalanan, kembali dari tempat buang hajat atau telah melakukan hubungan suami istri namun tidak menemukan air, maka hendaklah bertayamum dengan tanah atau debu yang bersih, lalu usaplah wajah dan kedua tanganmu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membolehkan orang sakit menggunakan debu yang bersih, debu yang suci sebagai ganti air untuk berwudu. Karena hal ini dapat menghindarkan tubuhnya dari infeksi. Sahabatku, 3 di ayat di atas tentang wudu, tentang haji, tentang bersuci, dan tentang puasa, yaitu ayat tentang puasa, tentang haji, tentang tuharoh atau bersuci, ini merupakan contoh setiap tindakan untuk pencegahan dan melindungi tubuh dari zat-zat yang berbahaya. Telah diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Dan tentu yang masuk ke tubuh seseorang atau yang diproduksi tubuhnya sendiri.
Melalui ketiga ayat di atas, Allah telah mengajarkan tentang 3 prinsip dasar ilmu kedokteran. Sahabatku, inilah kenapa Islam selalu mengajarkan bersuci, bertoharoh, bahkan ketika akan melakukan ibadah seperti sholat dan ibadah-ibadah yang lain pun, bersuci merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan. Karena tanpa itu, maka ibadah yang kita lakukan tidak sah alias batal. Inilah bahwa puluhan bahkan ribuan tahun yang lalu Islam hadir telah mengajarkan kepada umat manusia akan pentingnya upaya sebuah pencegahan bahkan pengobatan penyakit agar manusia selalu sehat. Bahkan puasa mengajarkan kepada kita saumu tasihu, berpuasalah karena sesungguhnya berpuasa itu adalah menyehatkan. Istirahatlah yang cukup, karena dengan istirahat yang cukup akan menyehatkan tubuh. Makan makananlah yang bergizi, karena makanan yang bergizi akan menopang dan menyebabkan tubuh menjadi sehat. Minumlah minuman yang dihalalkan, karena minuman yang dihalalkan akan menyehatkan tubuh. Dan banyak ayat-ayat lain, ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya yang menganjurkan dan menyuruh kita manusia agar senantiasa menjaga kesehatan dan mengobati ketika kita sakit. Berolahragalah yang cukup dan sesuai dengan aturan, karena berolahraga dapat menyehatkan dan menggerakkan anggota-anggota tubuh, memperlancar sirkulasi darah secara normal yang menyebabkan bisa sehat badan kita. Keringat bisa keluar secara baik, secara normal agar badan kita menjadi sehat. Potonglah kuku kalian, potonglah rambut kemaluan kalian. Di setiap hari Jumat ini menjadikan sebuah sunnah Rasulullah SAW, bahkan memotong atau menggunting sedikit rambut yang kita miliki di hari Jumat. Ini sebuah wujud bahwa Islam selalu mengajarkan kepada kita agar menjaga kesehatan. Nikmat manakah yang engkau dustakan? Islam sudah begitu lengkap dan kompleks, mengajarkan tatanan kehidupan dunia hingga di akhirat. Sahabatku, semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan terus berkemampuan rezeki yang berkecukupan, sehingga bisa menunaikan hal-hal terkait upaya pencegahan bahkan pengobatan dari penyakit babai. Terima kasih.